Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Pahlevi SPD, asal instansi SDN 113 Krui, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Di sini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Program studi pendidikan matematika dengan nomor induk mahasiswa 0624 4880 326083. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran saya dengan materi pengolahan data dalam rangka uji kinerja saya. Untuk itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita belajar, lebih dulu kita berdoa. Semoga kita hari ini diberikan kelancaran. Untuk memimpin doa hari ini, Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Kepada anak Luki, dipersilakan. Teman-teman pelajar, dulu baca doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semangat. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita belajar, lebih dahulu Bapak akan mengabsen kalian ya. Siapa tahu ada yang tidak Muhammad Nurmanul Hakim. Ada Pak. Nabila Natasha. Ada Pak. Siti Nuraini. Ada Pak. Rahma. Ada Pak. Ya, jadi hadir semua ya. Kita tidak ada yang tidak hadir. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, silakan semuanya berdiri. Ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia. Bangsa
lanjutkan lah ya. Jadi Bapak bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi. Kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin bangun ruang. Materi apa kemarin bangun ruangnya? Ayo. Jari-jari kubus. Bangun jari-jari kubus. Kemudian apalagi menghitung kolom Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita lanjutkan materi kita hari ini tentang pengolahan data ya. Jadi hari ini pengolahan data kita bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan belajar kita hari ini ada di ayat 3. Tujuan pelajaran yang pertama, melalui penayangan video siswa dapat memahami tentang pengolahan data secara tepat. Kemudian yang kedua, melalui pengumpulan data secara langsung, siswa bisa mengurutkan data dan menghitung rata-rata itu dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, dengan diskusi dan kerja kelompok, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang pengolahan data dan mempresentasikannya di depan kelas dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga ya. Nah, namun sebelum kita memasuki di pengolahan data, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang pengolahan data. Tolong kalian perhatikan ya, apa yang dimaksud dengan pengolahan data ya. Tolong matanya ke depan, perhatikan semua. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika masuk bab baru, yaitu bab terakhir yang kita akan pelajari tentang pengolahan data. Yang pertama, dalam bab ini kita akan belajar tentang mengurutkan data. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengelola data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah. Informasi yang kita dapat, yang pertama, nilai tertinggi adalah 21, nilai terendahnya adalah 4, dan terdapat 3 data dengan nilai 11. Kemudian rata-rata hitung. Untuk mencari rata-rata hitung dapat menggunakan rumus. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Pertama, menentukan rata-rata dari daftar. Berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6. Satuannya dalam tahun 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 11, 13. Berapakah usia rata-rata dari data tersebut? Untuk penyelesaiannya, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Maka kita jumlahkan semua data yang ada 11 ditambah 11 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 13 tambah 12 tambah 12 tambah 12 ditambah 13 ditambah 11 dibagi banyaknya data di sini adalah 10. Maka hasilnya adalah 119 per 10. Hasilnya adalah 11,9 untuk rata-ratanya. Selanjutnya yang kedua, menentukan rata-rata dari tabel. Perhatikan data berikut. Di sini ada data banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dalam tabel sudah terlihat di situ kelas 1 dengan banyak siswa 30, kelas 2 32, kelas 3 31, kelas 4 31, kelas 5 32 dan kelas 6 30 siswa. Tentukan
rata-rata banyak siswa setiap kelas. Sama seperti contoh soal yang pertama, untuk penyelesaiannya banyaknya data 6. Kemudian jumlah data kita jumlahkan banyaknya siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yaitu 186. Jadi untuk rata-ratanya sama dengan 186 dibagi 6. Hasilnya adalah 31. Ya, paham ya? Nah sekarang Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan pengolahan data? Ayo, Pengolahan data merupakan coba sebutkan Muhammad Lukmanul Hakim. Pengolahan data merupakan kumpulan beberapa data yang diproses untuk menjadi sebuah informasi. Ya, benar. Tepuk tangan tinggi. Jadi pengolahan data adalah, ayo sebutkan, merupakan kumpulan beberapa data yang diproses untuk menjadi sebuah informasi. Nah, jadi mengumpulkan data itu bisa secara langsung ya. Nah, nanti kalian ada yang namanya menimbang berat badan. Nah, Bapak tanya, kalian pernah nimbang berat badannya enggak? Pernah ya? Masih ingat? Berapa berat badannya? Masih ingat? Nah, ada yang lupa kan? Nah, kalau lupa, nanti kalian Bapak suruh maju satu-satu ke depan. Kemudian hasilnya itu nanti setelah kalian timbang berat badan, kemudian Bapak ukur badan kalian itu tingginya berapa, nanti tuliskan di papan tuh. Nah, jadi yang mulai itu nanti pertama dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Nah, ini ya. Tadi kan Bapak udah bagi kelompoknya ya. Kelompoknya pertama ini. Nanti maju silakan tulis hasilnya di papan tulis. Silakan ini. Nanti disusun dengan yang lain. Ayo nih. Silakan timbang. Kita ukur tingginya, timbang dulu nah. Ini ada spidolnya ya. Silakan naik. Ingat ya, berapa itu? 40, 30. Ya sini. Sini. Ingat ya. Maju, maju. Enam puluh cm. 160 ya. Berapa itu? Lihat ini. Berapa? 30 berapa sini? Langsung lanjut. Ini 148. Nah, duduk. Duduk. Berapa bang? Hah? 35 ya. Ini. Seratus lima puluh 156 tingginya. Bentar, duduk. Kalau sudah duduk. Berapa ki? Ya, 25. Ini. $125. Yang sudah silakan duduk ya. Taruh di situ. Berapa man? Berapa timbangannya itu? 40. $162. Untuk tingginya 162. Berapa berat badannya? 51. Ingat ya? $157. Dan mana itu kan? Yang sudah silakan duduk. Sudah ini. $163. Kalau sudah silakan duduk ya. Sebentar tunggu yang dulu.
158. Udah terima? Berapa berapa? Berapa? 20. Gimana lama? Sudah ya, BB-nya berat badannya berapa tadi? 20. Badannya 125 tadi ya. Ya. Nah, nomor sepatunya nggak ditulis ya? Tapi masih ingat ya? Ya. Sudah ya? Nah, jadi kalian sudah mengukur berat badan kalian, kemudian tinggi badannya sudah ingat ya? Kalau berat badannya misalnya 20, berarti berat badannya tetap 20, jangan ditambah-tambah ya. Kemarin kan sudah diukur, tapi kalian sudah lupa. Makanya untuk memastikannya, kalian ukur berat badan dan timbangan dengan benar ya. Sudah? Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan, kita akan mengerjakan LKPD ya. Kemarin kita sudah belajar yang di minggu kemarin itu ya tentang bangun ruang. Kita juga mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kita ada LKPD lagi. Nah, kalian kerjakan LKPD ini, masing-masing kelompok mendapatkan LKPD. Ya, Bapak tadi sudah membagi kelompok 1. Siapa yang kelompok 1? Ayo. Ya, tepuk tangan yang kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, jadi nanti kalian kerjakan LKPD-nya ya. Tulis namanya, kemudian nama kelompoknya, kelompok berapa. Ingat ya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Waktunya 10 menit. Habis itu kita presentasi.
Stop dulu, stop. Silakan semuanya berdiri. Saya speaking. Siap? Jadi kita akan bermain dengan huruf A, B, C, D. Ya. Jadi kalau Bapak nanti ngomongnya A, maju ke depan. Kalau B, maju ke belakang. Kalau C, maju mundur ke sebelah kiri. Ya, kiri ya. Kemudian kalau dia D-nya ke sebelah kan. Nah. Oke, jelas ya. Kita bermain. Kalau kata Bapak A, loncat ke depan. Kalau B ke belakang. Kalau C ke kiri. Kalau D ke kanan. Jelas ya? 1, 2, 3. A, B, D. Nah, kan? Ulang lagi. Ayo. A, B, C. Nah, lupa. Nggak fokus. Tidak fokus. Ulang lagi. Kan Bapak nanti ngomong. Kalau A ke depan, kalau B ke belakang, kalau C-nya ke kiri, kalau D-nya ke kanan. C, D, A, B. Sekali lagi. A, B, C. Nah, tidak fokus. Fokus tidak? Ya sudah. Sekarang pertanyaan kita semua. Nah, sekarang silakan lanjutkan mengerjakan KPD-nya. Kemudian nanti kelompok yang lain itu menanggapi atau kalian bertanya kepada kelompok yang presentasi di depan. Nah, untuk yang presentasi pertama, Bapak minta kepada kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 silakan maju presentasi. Ayo. Kelompok 3 maju. Siapa narasumbernya? Siapa yang mau ini? Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini ya jawabnya ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator dan Aini sebagai pemateri 1 dan Rami sebagai pemateri 2. Baik, saya akan mempersilakan kepada Aini untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama berat badan. Yang keras dikit nak. Yang keras dikit. Nama berat badan Nadila Natasha 47 kg, Siti Nuraini 50 kg, Rahma 20, nomor sepatu 39 40 35, tinggi badan 162 cm, 158 cm, 125 cm. Terus Urutkan data tersebut dari terkecil yang terbesar 20, 35, 39, 40, 47, 50, 125, 158, 162. Berat badan berapakah berat badan yang paling besar 50 kg? Berapakah nomor sepatu yang paling besar 40? Siapakah tinggi tinggi badan? lanjut ke Rama. Berapa lagi nak? Lanjut ke yang sebelahnya. Ya, yang lama. Nanti kelompok 1, kelompok 2 silakan bertanya nanti. Misalnya urutkan data yang paling besar, misalnya siapa data yang paling tingginya, apa namanya itu, tinggi badannya siapa gitu ya. Kepada kelompok 1 dan kelompok 2 silakan bertanya. Lanjut dulu Rama. Siapakah tinggi badan yang paling tinggi? Nadila Natasha. Tuliskan rata-rata hitung dari setiap data yang ada di dalam tabel di atas. 20 ditambah 35 ditambah 39 ditambah 40 ditambah 47
ditambah 50 ditambah 125 ditambah 108 ditambah 162 sama dengan 676 dibagi 9 sama dengan 75 1 75,11 bukan 75,11. 75,11. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3. Ayo kelompok 1 dan 2, siapa yang bertanya? Tanya. Ya. Silakan. Keras ya, keras ya, keras. Siapakah yang memiliki berat badan yang paling besar? Siapa? Yang berat badannya paling besar siapa dari kelompok kamu? Siti Nuraini. Ya, Siti Nuraini. Siti Nuraini. Jelas? Kelompok 1 gimana? Jelas nggak kelompok 1? Kelompok 2 silakan bertanya. Siapakah tinggi badan yang paling tinggi? Siapa? Tinggi badan yang paling tinggi siapa lagi? Ya, sudah? Sudah ya? Nah sekarang kalau sudah, nggak ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada yang bertanya lagi, Nabila akan menutup. Ya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Silakan dulu, Mak. Najwa. Benar nggak Najwa nomor 1 itu? Benar, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Luki. Siapakah berat badan yang paling besar? Siapa lagi? Pasti si Najwa lah. Najwa lagi. Benar nggak Najwa? Benar, Pak. Nah, berat badannya Najwa ini lumayan besar kan? paling besar ini. Siapa tinggi badan yang paling tinggi? Tasya. Lanjut. Tuliskan rata-rata hitung dari setiap data yang ada dalam tabel di atas. Tasya 47 ditambah 39 ditambah 162. 248 dibagi 3 sama dengan 8,26. Ini 50 ditambah 40 ditambah 158 sama dengan 248 dibagi 3 sama dengan 8,26. Rahma 20 ditambah 35 ditambah 125 sama dengan 180 dibagi 3 sama dengan 60. Ya. Sudah selesai? Sekarang silakan bertanya kelompok 3 dan kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Silakan bertanya. Ayo satu perwakilan, masing-masing perwakilan harus ada yang bertanya ya. Ya silakan bertanya. Yang keras. Siapakah yang memiliki nomor sepatu atau tinggi badan yang sama? Tidak ada. Tidak ada. Ya, karena beda kelompok, kenapa nggak ada? Kalian kan beda kelompok yang ditanyakan ya. Maka ada yang tidak ada. Bagaimana dengan kelompok 3? Berapakah berat badan yang paling besar? Siapakah? Ada nggak di sana? Ya. Siapa? Siapa? 50 Aini. Aini 50. Ya. Nah, kalau sudah silakan kalian tutup. Kemudian duduk di mejanya masing-masing. Silakan duduk. Ya sudah, jika tidak ada yang mau bertanya lagi, kami akan tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Silakan duduk. Saya. Nah, ini baiklah sekarang kita memasuki selanjutnya. Tadi kita sudah mengerjakan KPD, kemudian sudah presentasi sudah semua. Nah sekarang Bapak minta kalian simpulkan
Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Coba simpulkan. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengukur secara langsung, baru dapat menentukan nilai tinggi dan terendah dan nilai rata-ratanya. Ya, jadi pengolahan data itu bisa dilakukan secara langsung. Pertama kita harus mengumpulkan dulu datanya ya. Kalau nggak ada datanya kita tidak bisa mengolah. Contohnya yang seperti kita lakukan hari ini, misalnya mengumpulkan data tentang berat badan, kemudian tinggi badan dan nomor sepatu. Nah, jadi terlebih dahulu kalian itu kumpulkan dulu datanya, baru kalian olah. Kalau sudah terkumpul datanya itu, kita baru bisa menentukan yang terkecilnya yang mana, terbesarnya yang mana, kemudian untuk selanjutnya baru menghitung rata-rata hitung dari data yang sudah kalian kumpulkan. Paham ya? Nah, jadi pagi hari ini dari kelompok 1 dan kelompok sampai di kelompok 3 itu bagus semua ya. Bagus semua. Ya, setiap kelompok itu apa namanya itu kerjasamanya bagus, tapi ada yang lebih bagus. Kelompok 1 ya, presentasi yang paling bagus apa lagi? Yang paling bagus semuanya bagus, tapi ada juga yang paling bagus. Siapa? Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kalau kedepannya nanti kita harus lebih bagus lah, harus lebih bagus lagi. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk di akhir pembelajaran kita. Namun untuk biar kita lebih paham, Bapak tanya lagi ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Sudah paham caranya? Sudah. Sudah paham ya? Sudah. Bagaimana caranya tadi mengolah data? Nah, ya lupa kan? Nah, jadi terlebih dahulu kalian kumpulkan dulu datanya. Kemudian baru bisa diolah. Udah ya? Nah, untuk yang terakhir ini kita akan mengerjakan soal evaluasi. Ada 2 soalnya ya. Ada 2 soal. Soal evaluasi nanti dikerjakan, tapi ini masing-masing, tidak satu kelompok satu, tapi setiap anak mendapatkan soal evaluasi. Tolong dikerjakan dengan waktunya 10 menit ya. Sudah ya? Bentar. Sudah semua? Sudah semua benar kan? Ya, baik. Bapak ambil ya. Kalau sudah dikumpulkan. Baik, jadi kita sudah selesai ya. Jadi tahap ini sudah kita lakukan. Kita hari ini tentang tadi belajar pengolahan data sudah selesai ya. Nah, sekarang Bapak akan memberitahukan pembelajaran kita yang akan datang atau di pertemuan yang selanjutnya tentang menghitung median
me dan modus. Ya, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran kita, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, kita pulang berdoa dulu. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.